Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai integral garis dan integral permukaan. Anggota kelompok kami yaitu Agus Hanafi 191003736, Dewi Lestari 191003677, Kartini 191003695, Muhammad Habisawi 191003705, dan Wahyuni 191003714. Dengan mata kuliah kalkulus multivariabel dan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridhoi Major Pendidikan Dasar. Sebelum kita menginjak pada materi, kita akan mengetahui dulu topik bahasan. Topik bahasan yang pertama yaitu mengenai integral garis, yang kedua mengenai integral permukaan, yang ketiga mengenai luas di permukaan, dan yang keempat mengenai integral fungsi di permukaan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai integral garis yang akan saya jelaskan sendiri. Berangkat dari konsep usaha bahwa usaha merupakan hasil kali perkalian titik antara gaya yang dilakukan dengan perpindahan yang terjadi dengan rumus W sama dengan F kali R. Jika objek bergerak dari titik A ke titik B, akan terjadi delta R1. Jadi, ketika benda bergerak, maka akan membutuhkan sigma, yaitu sigma dari delta R1. Sehingga rumusnya W sama dengan sigma IFI dikali delta RI, di mana delta RI yaitu penjumlahan antara delta R1 dan delta R2. Jika benda bergerak kontinu, maka akan membentuk suatu integral, karena sifat dari integral sendiri yaitu kontinu. Sehingga W sama dengan integral dari A ke B F kali dr, di mana dr yaitu dia memiliki waktu. Misalkan benda bergerak dari A ke B di 4 menit, benda bergerak pada kayak berapa, seperti itu. Kita menginjak pada definisi. Integral garis dari suatu fungsi vektor AT sepanjang kurva C yang terdefinisi pada T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B didefinisikan sebagai berikut. Misalkan kurva C yaitu dari A ke B, maka definisi yaitu T. T di sini yaitu parameter yang akan kita gunakan. T lebih dari sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Dan definisinya integral A dot dr, yaitu integral A dari A ke B, A1i ditambah A2j ditambah A3k dikali dot dr sendiri yaitu I dx ditambah j dy ditambah k dz. Ini merupakan dr, sehingga integral dari A dot dr yaitu integral dari AB untuk A1dx ditambah A2dy ditambah A3dz. Dari gambar di samping tampak bahwa objek bergerak sepanjang lintasan C. Objek ini bergerak secara dari lintasan yang tidak lurus, berawal dari titik A, bergerak untuk lintasan C dan berhenti pada titik B, di mana A sama dengan B. Jadi, usaha yang diperoleh pada lintasan tertutup adalah seperti ini. A dikali dr dk. Dk dari A, integral dk A dot dr sama dengan integral dk A1i ditambah A2j ditambah A2j ditambah A3k dot dr, di mana r-nya xi ditambah yj ditambah zk, sehingga integralnya yaitu A1dx ditambah A2dy ditambah A3dk. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soalnya. Contoh, bila RU sama dengan kuadrat min U pangkat 3I ditambah 3U kuadrat G ditambah 3UK
Tentukan A. Integral RU DU, yang kedua integral dari batas 0 ke 2 RU DU. Penyelesaiannya yang pertama, RU sama dengan U pangkat 2 dikurangi U pangkat 3I ditambah 3U kuadrat J ditambah 3UK. Integral RU DU-nya yaitu integral dari U kuadrat dikurangi U pangkat 3I ditambah 3U kuadrat J ditambah 3UK DU. Sehingga DU sendiri yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3 yang merupakan konstanta. Jadi C1, C2, dan C3 yaitu membentuk C, sehingga integralnya yaitu U pangkat 3 per 3 dikurangi U pangkat 4 per 4I ditambah U pangkat 3J dikurangi 1/2 U pangkat 2K plus C, dimana C merupakan gabungan C1 ditambah C2 dan C3 yang merupakan konstanta. Penyelesaian yang kedua yaitu integral RU DU sama dengan U pangkat 3 min 3 dikurangi U pangkat 4 per 4I ditambah U pangkat 3J dikurang 1/2 U kuadrat K yang merupakan integral dari RU dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 kita masukkan. Sehingga hasilnya negatif 1/3I ditambah 8J dikurang 6K. Notasi dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NPM 193677, Prodi Pendidikan Matematika A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integral permukaan. Bila S sebuah permukaan bersisi 2, misalkan sisi yang satu dari S dipandang sebagai sisi positif. Jika S adalah permukaan tertutup, ini diambil sebagai sisi luar. Sebuah normal satuan N pada sembarang titik dari sisi positifnya, S disebut satuan normal positif. Dalam hal ini, arahnya ke atas. Berkaitan dengan permukaan kecil ds, dari permukaan S dapat dibayangkan adanya vektor ds yang besarnya sama dengan ds dan arahnya sama dengan N. Maka ds sama dengan N ds sehingga diperoleh integral. Integral lipat 2S A kali ds sama dengan integral 2S A kali N ds. Ini merupakan integral permukaan yang disebut flux dari A terhadap S. Integral-integral permukaan luas lainnya diantaranya yaitu yang pertama, integral lipat 2S garis integral kali ds. Integral lipat 2S garis integral N kali ds. Integral lipat 2S A kali ds. Di mana garis integral adalah sebuah fungsi skalar. Integral demikian dapat didefinisikan dari segi pandangan limit jumlah seperti dalam kalkulus elementer. Notasi integral permukaan S terkadang dipakai untuk menyatakan integrasi melalui permukaan tertutup S agar tidak menimbulkan kebingungan. Umumnya digunakan notasi garis integral S. Untuk menghitung integral permukaan luas akan lebih mudah dengan memproyeksikan S pada salah satu bidang koordinat, lalu menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya. Maka, integral dari medan vektor A pada permukaan S sebagai berikut. Yang pertama, bila S diproyeksikan pada bidang XY, L sama dengan integral lipat 2S A kali N ds sama dengan integral lipat 2S A kali N dx dy per N kali K. 2. Bila S diproyeksikan pada bidang XZ, L sama dengan integral lipat 2S A kali N ds sama dengan integral 2S A kali N dx dz per N kali J. Yang ketiga, bila S diproyeksikan pada bidang YZ, L sama dengan integral lipat 2S A kali N ds sama dengan integral lipat 2S A kali N dy dz per N kali I, di mana N sama dengan garis integral grad garis integral per grad garis integral adalah vektor normal
permukaan S. A sama dengan medan vektor permukaan. S, garis integral sama dengan medan skalar. ds sama dengan luas S. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan contoh soalnya. Yaitu, tentukan integral S A kali N ds jika A sama dengan Y, I tambah 2XJ dikurangi ZK dan S adalah permukaan bidang 2X plus Y sama dengan 6. Pada kuadran pertama yang dipotong oleh bidang Z sama dengan 4. Penjelasannya, dimiliki F sama dengan Y, I tambah 2XJ dikurangi SK dikurangi ZK dan S dalam kurung X, Y, Z sama dengan 2X sama dengan 6 kurang Y sama dengan 0. Bidang tersebut tegak lurus terhadap bidang XY, jadi kita tidak akan memproyeksikan permukaan diberikan pada XY. Oleh karena itu, dalam masalah ini kami memproyeksikan permukaan S pada bidang XZ. Jadi jelas, proyeksi permukaan S adalah persegi panjang. Pada XZ dibatasi oleh Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 4 dan X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Kemudian diperlukan integral permukaan lipat 2S F kali N ds sama dengan integral lipat 2S dx dz per N kali J, di mana N adalah unit vektor normal pada permukaan S sama dengan grad P per grad P dari grad P sama dengan I do P per do X plus J do P per do Y plus K do P per do Z sama dengan 2I plus J sampai N sama dengan 2I plus J akar 5. Diperoleh N kali J sama dengan 1 per akar 5 dan F kali N sama dengan 2Y plus 2X per akar 5. Jadi integral atas 4, integral bawah Z sama dengan 0, integral atas 3, integral bawah X sama dengan 0 dalam kurung 2Y plus 2X dx dz sama dengan integral atas 4, integral bawah Z sama dengan 0, integral atas 3, integral bawah X sama dengan 0 dalam kurung 2 kali 6 kurangi 2X plus 2X dx dz sama dengan 12 dalam kurung 12 X dikurangi X pangkat 2 integral atas bawah 3 0 dalam kurung X integral atas bawah 4 0 sama dengan 108. Demikian penjelasan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, NPM 1913695. Di sini, saya akan menjelaskan tentang luas di permukaan. Yang pertama yaitu luas di permukaan. Bisa kalian lihat pada gambar, luas permukaan misalkan F adalah suatu fungsi 3 variabel yang mempunyai turunan parsial pertama, Fx dan Fy yang kontinu. Lihat permukaan F, X, Y, Z sama dengan K, dan misalkan G sebagian dari permukaan yang proyeksinya suatu daerah tertutup terbatas S di bidang X, Y. Maka, luas permukaan G sama dengan A kali G sama dengan 2 integral dengan batas bawah S akar dari Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2 ditambah 1 dA. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Carilah luas permukaan benda putar yang terbentuk oleh perputaran busur X sama dengan Y pangkat 3 dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1 sekeliling sumbu Y. Jawab. Di sini kita menggunakan rumus Sx sama dengan 2pi integral dengan batas bawah C dan batas atas D kali X akar dari 1 ditambah
dx per dy pangkat 2 dikali dy sama dengan 2pi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dikali y3 akar dari 1 ditambah 9y pangkat 2 dikali dx sama dengan pi per 27 dikali 1 tambah 9y pangkat 4 dikali 3 per 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3 sama dengan pi per 27 dikali 10 akar dari 10 dikurangi 1 satuan kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nafi, NPM 193736. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral fungsi di permukaan. Misalkan S permukaan dengan persamaan parameter f, u, v. Kemudian seperti biasa, vektor normal satuan permukaan adalah n sama dengan fu kali fv per fu kali fv dan ds sama dengan fu kali fv du dv. Akar dog x, y per dog u, v kuadrat ditambah dog y, z per dog u, v kuadrat ditambah dog z, x per dog u, v kuadrat du dv. Definisinya, misalkan S permukaan yang diparameterkan sebagai f bagi d ke S himpunan bagian R pangkat 3 dengan f u, v sama dengan x, u, v, y, u, v dan z, u, v. Seperti pada gambar. Dan f, x, y, z fungsi kontinu yang didefinisikan pada permukaan S. Integral fungsi di permukaan didefinisikan sebagai integral 2 lipat S f, x, y, z ds sama dengan integral sama dengan integral 2 lipat S f ds sama dengan integral 2 lipat d f, u, v dikalikan dengan fu kali fv du dv yang dapat dihitung sebagai integral 2 lipat d f x u, v y u, v dan z u, v akar dog y, z per dog u, v kuadrat ditambah dog z, x per dog u, v kuadrat ditambah dog x, y per dog u, v kuadrat du dv. Misalkan S permukaan yang merupakan grafik suatu fungsi variabel z sama dengan h, x, y dengan daerah definisi d himpunan bagian R kuadrat, kita akan menghitung integral fungsi f, x, y, z atas permukaan S. Berdasarkan definisi di atas, kita harus membentuk persamaan parameter dari S, yaitu f, y sama dengan x, y, h, x, y. Kemudian integral fungsi tersebut adalah integral 2 lipat S f ds sama dengan integral 2 lipat d f, x, y, h dikali x, y f, kali f, y dx, dy sama dengan integral 2 lipat d f, y, h dikali x, y akar 1 plus hx kali x, y kuadrat plus hy kali x, y kuadrat dx, dy. Kita dapat juga menghitung integral ini sebagai integral 2 lipat S f ds sama dengan integral 2 lipat d f, x, y, h dikali x, y dikali 1 per cos gamma dx, dy sama dengan integral 2 lipat d f, x, y, h dikali x, y dikali 1 per n kali k dx, dy. Jika n sama dengan cos alpha, cos beta, cos gamma. Contoh,
Carilah momen inersia dari lempengan berbentuk permukaan setengah bola. Z sama dengan akar dari alfa kuadrat min x kuadrat min y kuadrat terhadap sumbu x dengan asumsi bahwa rapat massa permukaan bola konstan. Buktinya, misalkan delta S elemen permukaan bola, maka momen inersianya terhadap sumbu x adalah K dikali K kuadrat plus Z kuadrat delta S, dengan K menyatakan konstanta untuk rapat massa permukaan bola. Dengan demikian, momen inersia permukaan setengah bola adalah dengan K menyatakan konstanta untuk rapat massa permukaan bola. Dengan demikian, momen inersia permukaan setengah bola adalah I sama dengan integral 2 lipat S K dikali Y kuadrat plus Z kuadrat ds sama dengan K integral 2 lipat D dikali Y kuadrat plus Z kuadrat sek gamma. Dengan D proyeksi permukaan terhadap bidang XOY yaitu cakram X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan A pangkat 2 dan gamma sudut antara vektor normal permukaan dengan K. Pembaca dapat mencari vektor normal dengan prosedur yang telah kita kenal dengan cos gamma sama dengan N kali K, tetapi dalam hal ini nilai sek gamma sama dengan A per Z sama dengan A per akar dari alfa kuadrat kurangi X kuadrat kurangi Y kuadrat. Dengan menggunakan kesamaan Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat, maka I sama dengan KA integral 2 lipat D A kuadrat min X kuadrat per akar dari alfa kuadrat min X kuadrat min Z kuadrat dx dy. Untuk menghitung integral ini kita gunakan koordinat polar sehingga I sama dengan KA integral dari 0 ke 2 pi d theta integral 0 sampai A kuadrat min R kuadrat cos kuadrat per akar dari alfa kuadrat min R kuadrat R dr. Dengan teknik integrasi yang telah kita pelajari di kalkulus, maka I sama dengan KA integral dari 0 ke 2 pi dikali dengan A pangkat 3 2 A pangkat 3 per 3 cos kuadrat theta. D theta sama dengan 4 pi K A pangkat 4 per 3. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahini, NPM 1913714. Di sini saya akan menjelaskan, mohon maaf, masih saya melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai integral fungsi di permukaan. Sejalan dengan integral garis integral P dx ditambah Q dy ditambah R dz dan sesuai dengan gambar di samping, kita dapat mendefinisikan integral lipat 2D R dx dy dikurangi integral lipat 2 S R cos gamma ds, dan untuk koordinat lainnya integral lipat 2 S Q dz dx dikurangi integral lipat 2 S Q cos beta integral lipat 2 S P dy dz dikurangi integral lipat 2 S P cos alpha ds. Sehingga dapat kita rumuskan integral lipat 2S P dy dz ditambah Q dz dx ditambah R dx dy dikurangi integral lipat 2S P cos alpha ditambah Q cos beta tambah R cos gamma ds sama dengan integral lipat 2S G kali ds dengan G sama dengan PGR. Kita integral medan vektor di permukaan S, misalkan G, X, Y, Z. Medan vektor di ruang 3 integral G di permukaan S didefinisikan sebagai integral lipat 2G dikali NDS kurangi integral lipat 2G dalam kurung F, fungsi U, V tutup kurung dikali NDS.
Fungsi orientasi. Permukaan berorientasi adalah permukaan yang dapat dipilih vektor normal satuannya sehingga kontinu pada seluruh permukaan. Teorema: integral permukaan tidak bergantung pada parameternya. Misalkan S permukaan dengan parameter F1 atau F2 yang mempunyai orientasi yang sama, maka untuk medan vektor G berlaku integral lipat 2F1 G NdS sama dengan integral lipat 2F2 G NdS. Sebagai pengingatnya, integral lipat 2S G1N1 ditambah G2N2 ditambah G3N3 ds dikurangi integral lipat 2S G1 dy dz ditambah integral lipat 2S G2 dz dx ditambah integral lipat 2S G3 dx dy. Kemudian selanjutnya teorema integral medan vektor untuk permukaan Z min F x y. Maka integral medan vektor G x y z terhadap permukaan S dapat dihitung dengan formula B kurang integral lipat S dalam kurung min G1 2F per 2X dikurangi G2 2F per 2Y ditambah G3 tutup kurung dx dy. Untuk tanda plus vektor normal diambil ke atas, untuk tanda minus vektor normal diambil ke bawah. Vektor normal satuan permukaan S adalah N sama dengan lebih kurang min 2F per 2X I dikurangi 2F per 2Y J ditambah K per akar 1 2F per 2X kuadrat ditambah 2F per 2Y kuadrat, sehingga N kali K sama dengan cos gamma sama dengan 1 per akar 1 ditambah 2F per 2X kuadrat ditambah 2F per 2Y kuadrat. Maka dapat kita tuliskan menjadi N sama dengan lebih kurang min 2F per 2X I dikurangi 2F per 2Y J tambah K sama dengan per sek gamma. Oleh karena itu integral lipat 2S G1 dy dz ditambah G2 dz dx ditambah G3 dx dy dikurangi integral lipat 2S G nds sama dengan lebih kurang integral lipat 2S dikurangi G1 dx per dx dikurangi G2 dx per dy ditambah G3 per sigma ds sama dengan lebih kurang integral lipat 2D dan kurung G1 dx per dx dikurangi G2 dx per dy ditambah G3 dx dy. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.